Selamat sore Ibu Bapak, para suster, romo dan kaum muda, adik-adik para peziarah yang terkasih. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Bunda Maria yang hatinya selalu menyala, memancarkan cintanya kepada Allah dan kepada kita putra-putrinya. Semoga berkat doa Bunda Maria, hati kita pun dinyalakan dengan cinta yang sama. Tema umum ziarah kita tahun 2025 adalah menjadi peziarah pengharapan bersama Maria, Bunda Sang Gembala Baik. Adapun tema khusus kita, pengharapan lahir dari cinta dan didasarkan pada cinta yang mengalir dari hati Yesus yang tertikam di kayu salib. Umat beriman yang terkasih, marilah kita mengawali ziarah putaran kedua ini dengan doa rosario dan menyanyikan lagu pembukaan Maria Ratu Fatimah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad-abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang pertama. Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Ya Bapakku, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami berterima kasih kepadamu karena kasih-Mu yang amat besar yang Kau curahkan kepada kami,
sampai merelakan Yesus Kristus Putramu mengalami sengsara dan wafat di salib untuk menebus dosa kami. Semoga berkat doa Bunda Maria, hati kami pun dikobarkan untuk semakin peduli kepada sesama kami dan alam ciptaan. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudari-saudara, para suster, Romo, Bapak Ibu, kaum muda, adik-adik sekalian, doa rosario kita sudah selesai. Marilah kita melanjutkan ziarah pada hari ini dengan perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Romo Diosesan Bernardus Hardijantan Dermawan dan Romo Emmanuel Brasius Purwohartoko SPG. Mohon perhatian, kami mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian, jika saat penerimaan komuni kudus terjadi hujan, maka harap mengikuti arahan dari para pemandu umat. Terima kasih. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan Kasihanilah Kami.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara terkasih, aku ini paling hina di antara segala orang kudus. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya, supaya sekarang ini pelbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Itulah sebabnya aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaan-Nya, Ia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta beralas dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus, juga supaya kamu dapat mengenal kasih Kristus itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil, Allah kami adalah rahim. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikan-Nya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Hari Yesus wafat adalah hari persiapan Paskah,
supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Maka nanti di bulan ini, tanggal 27 Juni dan juga 28 Juni, kita merayakan dua hati, hati Yesus dan hati Bunda Maria. Hati Bunda Maria yang mengandung Yesus, hati Maria, ciptaan Tuhan yang murni dan sempurna, mahakarya ciptaan yang dapat membuahkan buah-buah yang baik, baik melalui perkataan, sikap, dan tindakan. Kalau kita hadir di tempat ini, kita mau menyebut kita adalah putra dan putri Bunda Maria. Kita yakini, kita imani karya penyelamatan Allah sedemikian itu
juga di dalam hidup kita. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And through my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing for the goodness of God. And through my life you have been faithful. And through my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing for the goodness of God. Ya Allah, pandanglah cinta yang tak terperikan dari hati putramu yang terkasih. Semoga persembahan yang kami unjukkan ini Engkau terima dan mendatangkan pengampunan atas dosa-dosa kami demi Kristus Tuhan pengantara kami. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Bapa kami. Berkat Tuhan bersamamu. Doa-doa keluarga, komunitas, usaha, pekerjaan, kesehatan, orang-orang yang kita jumpai diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang demikian, perayaan Ekaristi dalam rangka ziarah Fatimah sudah selesai. Kita pergi, kita wartakan kebaikan Tuhan.